Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Saya dan istri dan 2 orang anak ini lagi nyantai di taman nih. Hari ini kita beli es dan cemilan dan duduk santai, ngobrol atau menghilangkan penat lah ya. Ketika di rumah, suasana di rumah dan di taman itu beda. Kalau teman-teman lihat di sekitar taman ini sudah nyaman, bebas dari pedagang. Walaupun mungkin ada ya pedagang-pedagang yang nyolong-nyolong, tiba-tiba ada gitu aja. Nah, ini bagaimana kita membimbing 2 orang anak dan membimbing istri juga ya. Dan yang paling penting adalah membimbing diri sendiri supaya jadi suami yang baik. Teman-teman, saya menikah itu di usia 26 tahun dan istri saya 25 tahun. Jadi saya dan istri saya itu bedanya cuman 1 tahun. Nah, teman-teman yang ingin menikah muda seperti saya nggak perlu takut gitu ya. Ingatlah bahwa janji Allah itu pasti ya. Dan konsep pertama yang saya dan istri jalankan itu adalah kita harus tahu dulu menikah itu yang kita cari apa gitu. Nah, mumpung kita masih muda, kita ini punya banyak kesempatan untuk mengalami proses yang mungkin itu tidak begitu mulus gitu kan. Makanya teman-teman mau menikah muda atau usia senja itu nggak jadi masalah. Yang paling terpenting adalah kita paham konsep pernikahan, kita bersiap-siap untuk menjalankan tantangan dan bersabar gitu. Nah, yang terpenting adalah gini, teman-teman harus tahu dulu dari beberapa sumber, misal sumber dari buku, dari orang lain, atau dari cerita kisah nyata orang-orang yang sudah menikah. Yang pertama, apa saja tantangan ketika orang berumah tangga. Nah, itu kita harus paham dulu gitu kan. Contoh nih, saya dan istri dulu tantangan rumah tangga, misal diberikan tantangan pasangan, misal kekurangan pasangan itu adalah sebagian tantangan gitu kan. Kedua adalah tantangan keluarga, misal besan itu kan kadang-kadang besan itu bagian dari tantangan juga gitu kan. Mungkin keluarganya tidak akur antara yang keluarga besan dan mantu misal gitu. Yang ketiga adalah tantangan soal segi ekonomi gitu. Terus yang keempat tantangan soal keturunan gitu kan. Nah, itu kita harus persiapkan dari awal itu kan. Maka saya dan istri, calon istri dulu, sekarang sudah istri, saya dan istri saya itu saling bertukar pendapat. Maka orang menikah itu ada 4 tantangan kata saya. Pertama, misal pasangan, kemudian keluarga, ekonomi, dan keturunan. Tinggal kita persiapkan ke depan itu mana yang kira-kira akan menjadi tantangan kita gitu kan. Kalau kita sudah tahu misalnya dari keempat itu adalah salah satu bagian tantangan kita, ya kita sudah siap-siap sebelum menikah gitu kan. Jadi kalau orang yang masih muda, saya dan istri itu selalu menyiapkan apa kendalanya besok, lalu apa solusinya, gitu aja terus. Jadi kita obrolkan lah. Kalau kita mengalami tantangan misal pasangan, ya solusinya apa. Kalau kita menghadapi keluarga kita, ya solusinya bagaimana. Kalau kita menghadapi ekonomi seperti apa, menghadapi keturunan seperti apa, itu pertama harus disiapkan. Kedua, saya pengen cerita lain hal lagi lah. Jadi ketika kita pengen nikah itu ternyata dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Saya dulu niatnya
lamaran, kemudian ada jeda lah lamaran, kemudian menikah, itu nggak langsung gitu kan. Tapi ternyata Allah berkata lain gitu kan. Ketika niat baik ya harus disegerakan, karena menikah itu bagian dari persoalan yang harus disegerakan. Saya kenal istri saya itu nggak lama gitu kan, DM-an di Instagram itu. Jadi saya chat, halo assalamualaikum gitulah, biasanya modus kan, namanya laki-laki kan, modus. Saya punya buku lah, satu buku saya pap lewat DM IG, mau pinjem gak, kata saya. Pinjem ternyata. Nah dari sana saya bulan Agustus itu DM-an, ketemu satu kali. Terus bulan November saya ke rumahnya sendiri, ditantang sama orang tuanya. Bulan Desember saya datang melamar. Setelah melamar pulang gitu kan. Akhirnya pulang itu gak tahu kenapa tiba-tiba sebulan lagi suruh melaksanakan ijab. Ya alhamdulillah gitu kan. Yang pandangan saya pengen nikah 6 bulan lagi, tapi Allah berkata lain kan, pernikahan harus dipercepat. Ya alhamdulillah kan, akhirnya dari situ saya merasa bersyukur kan. Nah sebelum itu, proses lamaran itu supaya kita mudah, kita saling mengenalkan gitu kan. Jadi saya pulang ke rumah mengenalkan nama calon istri saya, ini adalah Isna, orang tuanya begini, kuliahnya di sini, karakternya begini, anak keberapa gitu dijelaskan. Saya juga minta bantu pada calon istri saya kan, tolong kenalkan saya dengan orang tua kamu dulu kan. Dikenalkanlah nama saya Ali Nurdin, kuliahnya di mana, nama orang tuanya siapa, kondisi keluarga, kondisi ekonomi. Nah seperti itulah proses supaya mudah jalannya. Maka saya dan istri itu hanya 3-4 bulan ya, dari Agustus, September, Oktober, November, Desember lamaran, Januari nikah. Nah itu teman-teman, diberi kemudahan itu saya bersyukur. Lalu proses kedua, saya mengalami bagaimana jeda 1 bulan gitu kan. Ya cemas-cemas gimana gitu, namanya orang sudah menikah itu kan. Pertanyaan kedua adalah sudah punya anak belum, sudah ngisi atau belum. Nah itu jeda 1 bulan itu sudah cemas kan. 1 bulan itu lama loh. Kita kalau single gitu sebulan bentar, cuman kalau kita sudah nikah itu 1 bulan itu kaget gitu. Waduh udah 1 bulan ternyata gagal dengan gitu. Ya cemas-cemas gitu kan. Terus bulan kedua santai terus, akhirnya dapet lah gitu kan. Dapet anak pertama. Itu rasanya seneng dan bahagia. Proses lahir anak pertama yang kita kasih nama Hanum. Dia yang pakai jilbab warna ungu, ini namanya Hanum Falisa Ali. Hanum itu putri yang lembut, Falisa itu kebahagiaan Ali. Nah putri yang lembut karena putri pertama adalah bahagia ya. Pastinya orang nikah punya anak pertama itu pasti bahagia. Inilah karakter dari anak pertama saya, Hanum ini. Mode on, mode bahagia terus gitu kan. Nah yang kedua ini, anak saya diberi anak yang kedua. Beda umurnya adalah 1 tahun 6 bulan. Jadi Hanum 1 tahun 6 bulan, si Hana lahir. Nah anak saya yang kedua ini saya beri Hana Fatia Ali. Hana itu
Hana itu hadiah, Fathia itu kemenangan, Ali Nurdin. Nah, maka hadiah kedua dari kemenangan saya dan istri menjalani rumah tangga 3 tahun itu kan, alhamdulillah lah diberi kemudahan-kemudahan. Ketika kita tahu ilmunya, bagaimana konsep pernikahan, maka diberi kemudahan. Dan inilah hadiah dari kemenangan saya dan istri di 3 tahun pertama. Maka saya beri nama Hana Fathia Ali. Ini sekarang umurnya masih 6 bulan ini, masih lucu-lucunya, dan tantangan berikutnya juga muncul terus. Tidak mudah dan tidak sulit, tapi ngalir saja. Nikah itu enak, punya anak enak banget kan. Nah, maka seperti inilah hari-hari saya kan, gantian. Kalau istri capek ya saya yang ngasuh anak gitu kan. Walaupun kadang-kadang dibuat nangis gara-gara anak nangis, ya wajar gitu kan. Tapi harus saling mengerti. Suami dan istri harus saling mengerti. Siapa yang capek ya istirahat, siapa yang pusing ya santai, siapa yang nganggur ya bantuin. Gitulah konsep keluarga. Jadi saya sudah tidak khawatir ya, dan tidak kaget, karena dari awal memang kita persiapkan. Saya dan istri selalu persiapkan. Kalau istri capek ya saya yang ngasuh anak, kalau saya capek ya istri yang ngasuh anak. Itu saling bergantian, saling mengerti. Nah, proses-proses lain pasti banyak lah. Hal-hal kecil yang menjanggal-janggal itu pasti ada. Nih suka jajan nih. Kalau udah keluar nih jajannya, Masya Allah ini banyak banget jajannya nih. Nah, anak saya yang pertama ini paling seneng kalau minuman dingin, es. Oke teman-teman, intinya itulah ya, mau menikah muda atau usia senja tidak jadi persoalan. Yang penting kita paham konsep dan ilmu pernikahan supaya bisa menjaga keluarga, menjaga anak, menjaga istri, dan menjaga diri. Karena pernikahan itu cukup sekali saja dalam seumur hidup. Dan dalam pernikahan itu segala sesuatunya adalah ibadah. Makannya kita ibadah, tidurnya kita ibadah, bertemunya kita ibadah, senyumnya kita ibadah. Pokoknya segalanya ibadah. Maka berbaik-baiklah kepada Allah, dan berbaiklah kepada istri, kepada suami, berbaiklah kepada anak, berbaiklah kepada orang tua, dan berbaiklah kepada saudara-saudara. Teman-teman yang belum nikah atau yang punya problem ganjalan-ganjalan, bolehlah kita sharing, tanya-tanya ya. Saya juga ya terus belajar, namanya orang hidup itu terus belajar. Orang berumah tangga juga harus terus belajar. Jangan merasa puas, jangan merasa hebat. Kita semua harus belajar, harus saling mengerti. Kuncinya adalah sabar ya. Yang penting nahkoda, perahu kita ini perahu besar. Jangan sekali-kali kita keluar dari perahu kita ini. Oke teman-teman, silakan menikmati Taman Kota Metro. Kalau yang belum sempat silakan datang ya. Terima kasih.